Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Mengenal penyakit kaki gajah, filariasis. Penyakit kaki gajah, yang dalam dunia medis dikenal dengan nama filariasis, merupakan salah satu penyakit menular menahun yang masih menjadi masalah kesehatan di berbagai negara tropis, termasuk Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi cacing filaria yang hidup dan berkembang di dalam sistem pembuluh getah bening manusia. Meski terdengar sepele pada awalnya, kaki gajah dapat berdampak serius terhadap kualitas hidup penderitanya jika tidak ditangani dengan tepat. Istilah kaki gajah muncul karena salah satu gejala paling mencolok dari penyakit ini adalah pembengkakan ekstrim pada kaki, yang membuat ukurannya membesar, keras, dan bentuknya menyerupai kaki gajah. Namun, pembengkakan tidak hanya terbatas pada kaki. Pada beberapa kasus, filariasis juga dapat menyebabkan pembesaran pada tangan, payudara, bahkan alat kelamin, terutama pada pria. Kondisi ini seringkali bersifat permanen dan menyebabkan kecacatan. Filariasis bukan penyakit yang muncul secara tiba-tiba. Penyakit ini berkembang secara perlahan dan seringkali tidak menunjukkan gejala apapun selama bertahun-tahun. Banyak penderita yang tidak menyadari bahwa mereka telah terinfeksi sejak lama, hingga akhirnya pembengkakan mulai muncul dan sulit disembuhkan sepenuhnya. Inilah yang membuat kaki gajah menjadi penyakit yang berbahaya namun sering diabaikan. Penyakit kaki gajah ditularkan melalui gigitan nyamuk yang membawa larva cacing filaria. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang sudah terinfeksi, larva cacing masuk ke dalam tubuh nyamuk tersebut. Saat nyamuk yang sama menggigit orang lain, larva akan berpindah dan masuk ke tubuh manusia melalui kulit. Setelah itu, larva berkembang menjadi cacing dewasa dan menetap di pembuluh getah bening. Di dalam tubuh manusia, cacing filaria dapat hidup selama bertahun-tahun dan menghasilkan jutaan larva kecil yang beredar di dalam darah. Keberadaan cacing ini menyebabkan kerusakan sistem getah bening, yang berfungsi mengatur keseimbangan cairan tubuh dan sistem kekebalan. Akibatnya, cairan menumpuk di jaringan tubuh dan menyebabkan pembengkakan kronis. Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah kasus filariasis yang cukup tinggi. Penyakit ini banyak ditemukan di daerah dengan kondisi lingkungan yang kurang bersih, sanitasi buruk, serta populasi nyamuk yang tinggi. Daerah pedesaan, pesisir, dan wilayah dengan banyak rawa atau genangan air menjadi tempat yang sangat rentan terhadap penyebaran penyakit ini. Dampak penyakit kaki gajah tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Banyak penderita mengalami rasa malu, minder, hingga depresi karena perubahan bentuk tubuh yang ekstrim. Tidak sedikit pula yang kehilangan pekerjaan atau dijauhi oleh lingkungan sekitar akibat stigma yang salah, seperti anggapan bahwa penyakit ini adalah kutukan atau akibat perbuatan tertentu. Padahal, filariasis murni merupakan penyakit menular yang bisa menyerang siapa saja. Yang perlu dipahami, kaki gajah bukan penyakit keturunan dan bukan penyakit yang menular melalui sentuhan langsung. Penularan hanya terjadi melalui perantara nyamuk. Dengan pemahaman yang benar, masyarakat dapat lebih waspada sekaligus lebih empati terhadap para penderitanya. Meski terlihat menakutkan, penyakit kaki gajah sebenarnya dapat dicegah dan dikendalikan. Pemerintah Indonesia bersama Organisasi Kesehatan Dunia telah menjalankan berbagai program pencegahan, seperti pemberian obat massal di daerah endemis. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya program tersebut atau menganggapnya tidak perlu. Melalui edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat mengenali penyakit kaki gajah sejak dini, memahami cara penularannya, serta mengambil langkah pencegahan yang sederhana namun efektif. Mengenal penyakit ini adalah langkah awal yang sangat penting agar kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu memutus rantai penularan di lingkungan sekitar. Penyebab dan proses penularan penyakit kaki gajah. Penyakit kaki gajah atau filariasis tidak muncul begitu saja. Ada proses panjang dan kompleks di balik terjadinya penyakit ini. Penyebab utama filariasis adalah infeksi cacing filaria, yaitu cacing parasit yang hidup di dalam tubuh manusia dan menyerang sistem pembuluh getah bening. Cacing ini tidak bisa berpindah secara langsung dari satu orang ke orang lain, melainkan membutuhkan perantara berupa nyamuk untuk menyebar. Terdapat beberapa jenis cacing filaria yang menyebabkan kaki gajah pada manusia. Di Indonesia, jenis yang paling sering ditemukan adalah Wuchereria bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori. Ketiga jenis cacing ini memiliki cara hidup yang hampir sama, yaitu berkembang biak di dalam pembuluh getah bening dan menghasilkan larva mikroskopis yang disebut mikrofilaria. Nyamuk menjadi kunci utama dalam proses penularan filariasis.
Beberapa jenis nyamuk yang diketahui dapat menularkan penyakit ini antara lain nyamuk cules, Anopheles, Aedes, dan Mansonia. Nyamuk-nyamuk ini banyak berkembang biak di lingkungan dengan sanitasi buruk, seperti genangan air, rawa-rawa, selokan kotor, dan area lembab lainnya. Proses penularan dimulai ketika nyamuk menggigit seseorang yang telah terinfeksi filariasis. Saat mengisap darah, nyamuk tersebut juga ikut mengisap mikrofilaria yang berada di dalam darah penderita. Di dalam tubuh nyamuk, mikrofilaria ini akan mengalami perkembangan selama beberapa hari hingga menjadi larva yang siap menular. Ketika nyamuk yang sama kemudian menggigit orang lain, larva filaria akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka gigitan nyamuk. Larva ini lalu bergerak menuju pembuluh getah bening dan berkembang menjadi cacing dewasa. Proses ini berlangsung secara perlahan dan tidak langsung menimbulkan gejala, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa mereka telah terinfeksi. Salah satu hal yang membuat filariasis sulit dikendalikan adalah masa inkubasinya yang panjang. Cacing filaria dapat hidup di dalam tubuh manusia selama 5 hingga 8 tahun, bahkan lebih, tanpa menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Selama periode ini, penderita tetap bisa menjadi sumber penularan bagi orang lain jika digigit nyamuk. Ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang tertular penyakit kaki gajah. Tinggal di daerah endemis filariasis merupakan faktor utama. Selain itu, kondisi lingkungan yang kotor, minimnya akses air bersih, serta kebiasaan tidak menggunakan pelindung dari gigitan nyamuk juga sangat berpengaruh. Orang yang sering beraktivitas di luar rumah pada malam hari memiliki risiko lebih tinggi karena sebagian besar nyamuk penular filariasis aktif pada malam hari. Faktor ekonomi dan pendidikan juga memainkan peran penting. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah seringkali kurang mendapatkan informasi tentang penyakit ini, sehingga tidak melakukan langkah pencegahan yang memadai. Begitu pula dengan keterbatasan akses layanan kesehatan yang membuat deteksi dini dan pengobatan menjadi terlambat. Perlu dipahami bahwa tidak semua orang yang terinfeksi langsung mengalami pembengkakan kaki. Banyak orang yang membawa cacing filaria di dalam tubuhnya tetapi tampak sehat. Kondisi ini disebut sebagai infeksi tanpa gejala, namun tetap berbahaya karena orang tersebut bisa menjadi sumber penularan di lingkungannya. Inilah alasan mengapa program pencegahan seperti pemberian obat pencegahan massal sangat penting. Program ini bertujuan untuk memutus rantai penularan dengan membunuh mikrofilaria di dalam darah, sehingga nyamuk tidak lagi dapat menyebarkan penyakit ini ke orang lain. Dengan memahami penyebab dan cara penularan penyakit kaki gajah, masyarakat diharapkan lebih waspada dan tidak menganggap remeh gigitan nyamuk. Pencegahan tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga dan lingkungan sekitar dari risiko penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan seumur hidup. Gejala dan tahapan perkembangan penyakit kaki gajah. Penyakit kaki gajah atau filariasis dikenal sebagai penyakit yang berkembang secara perlahan dan seringkali tidak disadari sejak awal. Berbeda dengan penyakit menular lain yang menunjukkan gejala cepat, filariasis dapat berdiam di dalam tubuh manusia selama bertahun-tahun tanpa menimbulkan tanda yang jelas. Justru karena sifat inilah, penyakit kaki gajah menjadi sangat berbahaya dan kerap terlambat ditangani. Pada tahap awal infeksi, sebagian besar penderita tidak merasakan keluhan yang spesifik. Cacing filaria yang masuk ke dalam tubuh akan menetap di pembuluh getah bening dan mulai berkembang menjadi cacing dewasa. Selama proses ini, tubuh seringkali belum menunjukkan reaksi yang mencolok. Namun, pada beberapa orang, mulai muncul gejala ringan yang sering dianggap sebagai penyakit biasa. Gejala awal yang dapat muncul antara lain demam berulang, menggigil, sakit kepala, serta rasa lelah yang berkepanjangan. Demam ini biasanya datang dan pergi tanpa penyebab yang jelas. Selain itu, penderita bisa mengalami nyeri otot dan sendi, pembesaran kelenjar getah bening, serta rasa tidak nyaman di area lipatan tubuh seperti ketiak atau selangkangan. Karena gejalanya mirip dengan flu atau kelelahan biasa, banyak orang memilih mengabaikannya. Seiring waktu, penyakit kaki gajah memasuki tahap menengah, di mana gangguan pada sistem getah bening mulai terasa lebih nyata. Pada tahap ini, penderita dapat mengalami pembengkakan ringan pada kaki, tangan, atau bagian tubuh lainnya. Pembengkakan ini biasanya muncul dan menghilang, terutama setelah beraktivitas atau saat cuaca panas. Kulit di area yang bengkak terasa tegang dan berat, namun belum mengalami perubahan bentuk yang ekstrim. Pada tahap ini pula, penderita rentan mengalami infeksi berulang, seperti infeksi kulit dan jaringan lunak. Luka kecil dapat menjadi infeksi serius karena sistem kekebalan tubuh di area tersebut sudah melemah. Rasa nyeri, kemerahan, dan panas di kulit sering muncul dan dapat disertai demam tinggi. Kondisi ini semakin memperburuk kerusakan pembuluh getah bening. Jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, filariasis akan berkembang ke tahap kronis, yang merupakan fase paling berat dan paling ditakuti. Pada tahap ini,
pembengkakan menjadi permanen dan semakin membesar. Kaki, tangan, atau bagian tubuh lain bisa mengalami pembesaran ekstrim hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Inilah kondisi yang dikenal masyarakat sebagai kaki gajah. Kulit pada area yang bengkak mengalami perubahan signifikan. Teksturnya menjadi menebal, kasar, berlipat-lipat, dan mengeras. Warna kulit bisa menggelap dan tampak tidak sehat. Rambut pada area tersebut rontok, dan luka kecil sulit sembuh. Kondisi ini tidak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi juga sangat mengganggu secara mental. Selain pembengkakan pada kaki dan tangan, filariasis juga dapat menyebabkan pembesaran pada alat kelamin pria, hidrokel, serta payudara pada wanita. Kondisi ini seringkali menimbulkan rasa malu yang mendalam dan membuat penderita menarik diri dari lingkungan sosial. Tidak sedikit penderita yang mengalami depresi, kecemasan, dan kehilangan kepercayaan diri akibat perubahan tubuh yang drastis. Yang perlu dipahami, tingkat keparahan gejala bisa berbeda pada setiap orang. Ada penderita yang mengalami pembengkakan ringan, sementara yang lain mengalami kondisi ekstrim hingga tidak mampu berjalan. Faktor seperti daya tahan tubuh, jumlah cacing dalam tubuh, serta kecepatan penanganan sangat memengaruhi perkembangan penyakit ini. Sayangnya, pada tahap kronis, kerusakan sistem getah bening seringkali tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Pengobatan hanya dapat membantu mengendalikan infeksi dan mencegah kondisi menjadi lebih parah. Inilah alasan mengapa deteksi dini sangat penting dalam penanganan penyakit kaki gajah. Mengenali gejala sejak awal dan tidak mengabaikan tanda-tanda kecil seperti demam berulang atau pembengkakan ringan dapat menyelamatkan seseorang dari kecacatan permanen. Edukasi yang baik kepada masyarakat menjadi kunci utama agar penyakit ini tidak terus berkembang tanpa disadari. Pengobatan dan upaya penyembuhan penyakit kaki gajah. Penyakit kaki gajah atau filariasis memang dikenal sebagai penyakit menahun yang sulit disembuhkan secara total, terutama jika sudah memasuki tahap kronis. Namun, hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa filariasis dapat diobati, dikendalikan, dan dicegah agar tidak semakin parah. Dengan penanganan yang tepat dan berkelanjutan, penderita tetap bisa menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik. Tujuan utama pengobatan filariasis adalah membunuh cacing filaria di dalam tubuh, menghentikan penyebaran penyakit ke orang lain, serta mengurangi gejala dan komplikasi yang ditimbulkan. Pengobatan biasanya disesuaikan dengan kondisi penderita, tingkat keparahan penyakit, serta fase infeksi yang dialami. Untuk membasmi cacing filaria, tenaga medis umumnya memberikan obat antiparasit seperti dietilcarbamazine, DEC, albendazole, dan pada kondisi tertentu ivermectin. Obat-obatan ini bekerja dengan membunuh mikrofilaria di dalam darah dan menghambat perkembangan cacing dewasa. Pemberian obat harus dilakukan sesuai anjuran tenaga kesehatan karena dapat menimbulkan efek samping, terutama pada penderita dengan jumlah cacing yang tinggi. Penting untuk diketahui bahwa obat-obatan tersebut tidak dapat langsung menghilangkan pembengkakan yang sudah terjadi lama. Oleh karena itu, pengobatan filariasis tidak hanya berfokus pada pemberian obat, tetapi juga pada perawatan jangka panjang untuk mengendalikan pembengkakan dan mencegah infeksi berulang. Perawatan kebersihan menjadi bagian yang sangat penting dalam penanganan kaki gajah. Area tubuh yang bengkak harus dijaga tetap bersih dan kering untuk mencegah infeksi kulit. Penderita dianjurkan mencuci kaki atau tangan yang bengkak setiap hari dengan air bersih dan sabun, kemudian mengeringkannya dengan baik. Luka kecil sekalipun harus segera dibersihkan dan diobati. Selain itu, penderita disarankan untuk mengangkat anggota tubuh yang bengkak saat beristirahat guna membantu aliran cairan getah bening. Latihan ringan dan pijatan tertentu yang dianjurkan oleh tenaga medis juga dapat membantu mengurangi rasa berat dan kaku pada area yang terkena. Penggunaan perban elastis atau stocking khusus terkadang diperlukan untuk membantu mengontrol pembengkakan. Infeksi sekunder merupakan komplikasi yang sering terjadi pada penderita kaki gajah. Jika muncul tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, nyeri, panas, atau demam, penderita harus segera mendapatkan antibiotik sesuai resep dokter. Penanganan infeksi yang cepat sangat penting agar kondisi tidak semakin memburuk. Pada kasus tertentu, terutama jika terjadi pembesaran ekstrim pada alat kelamin atau pembengkakan yang sangat mengganggu fungsi tubuh, tindakan operasi dapat dipertimbangkan. Operasi bertujuan untuk mengurangi ukuran pembengkakan dan memperbaiki fungsi, meskipun tidak selalu mengembalikan kondisi seperti semula. Keputusan operasi harus melalui evaluasi medis yang matang. Selain aspek fisik, dukungan psikologis juga sangat penting bagi penderita filariasis. Banyak penderita mengalami tekanan mental akibat perubahan tubuh dan stigma sosial. Dukungan keluarga, masyarakat, serta edukasi yang benar dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan semangat penderita dalam menjalani pengobatan jangka panjang. Perlu ditekankan bahwa semakin dini pengobatan dimulai,
semakin besar peluang untuk mencegah kecacatan permanen. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di daerah endemis filariasis sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan tidak ragu mencari bantuan medis jika mengalami gejala yang mencurigakan. Pengobatan filariasis bukan proses singkat, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, disiplin, dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan penanganan yang tepat, penderita kaki gajah tetap bisa menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Pencegahan penyakit kaki gajah dan peran masyarakat. Penyakit kaki gajah atau filariasis merupakan salah satu penyakit yang sebenarnya dapat dicegah jika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup dan mau berperan aktif dalam upaya pengendaliannya. Berbeda dengan pengobatan yang membutuhkan waktu lama dan tidak selalu mampu memulihkan kondisi secara menyeluruh, pencegahan justru menjadi langkah paling efektif untuk memutus rantai penularan penyakit ini. Salah satu upaya pencegahan terpenting adalah memutus siklus penularan melalui nyamuk. Karena filariasis hanya menular lewat gigitan nyamuk, maka mengendalikan populasi nyamuk dan melindungi diri dari gigitannya merupakan kunci utama. Masyarakat dianjurkan untuk menggunakan kelambu saat tidur, terutama di daerah endemis, serta memakai obat anti nyamuk atau lotion penolak nyamuk, terutama pada malam hari ketika nyamuk filaria paling aktif. Menjaga kebersihan lingkungan juga memiliki peran besar dalam pencegahan kaki gajah. Genangan air, selokan yang tersumbat, rawa-rawa, dan tempat-tempat lembab lainnya menjadi lokasi favorit nyamuk untuk berkembang biak. Dengan rutin membersihkan lingkungan, menguras genangan air, dan memperbaiki saluran pembuangan, risiko penyebaran nyamuk dapat ditekan secara signifikan. Selain perlindungan individu, pemerintah menjalankan program penting yang dikenal sebagai pemberian obat pencegahan massal, POPM, atau pengobatan massal filariasis. Program ini dilakukan di daerah endemis dengan tujuan membunuh mikrofilaria dalam darah masyarakat, sehingga nyamuk tidak lagi dapat menularkan penyakit ke orang lain. Obat yang diberikan umumnya aman dan telah melalui uji klinis, namun masih sering ditolak karena kurangnya pemahaman masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam program POPM sangat menentukan keberhasilan eliminasi filariasis. Banyak orang merasa dirinya sehat dan tidak perlu minum obat, padahal seseorang bisa membawa cacing filaria tanpa menunjukkan gejala apapun. Dengan mengikuti program ini secara rutin sesuai anjuran, masyarakat secara tidak langsung melindungi diri sendiri sekaligus orang lain. Peran keluarga juga sangat penting, terutama dalam mendukung anggota keluarga yang sudah terinfeksi. Keluarga dapat membantu dalam perawatan harian, menjaga kebersihan area yang bengkak, serta memberikan dukungan emosional agar penderita tidak merasa dikucilkan. Sikap empati dan pemahaman akan sangat membantu proses pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Edukasi masyarakat menjadi fondasi utama dalam pencegahan kaki gajah. Informasi yang benar harus terus disebarkan agar masyarakat memahami bahwa filariasis bukan penyakit kutukan, bukan penyakit keturunan, dan bukan akibat perbuatan tertentu. Dengan menghilangkan stigma dan mitos yang keliru, penderita akan lebih berani mencari pengobatan dan masyarakat menjadi lebih peduli terhadap upaya pencegahan. Sekolah, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, dan media memiliki peran besar dalam menyebarkan edukasi ini. Penyuluhan kesehatan, kampanye kebersihan lingkungan, serta konten edukatif di media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda. Harapan ke depan, dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, penyakit kaki gajah dapat dieliminasi secara bertahap. Beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan penurunan kasus berkat program pencegahan yang konsisten. Hal ini membuktikan bahwa filariasis bukan masalah yang tidak bisa diatasi. Pencegahan kaki gajah bukan hanya tanggung jawab tenaga medis atau pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan langkah sederhana seperti menjaga kebersihan, melindungi diri dari nyamuk, dan mengikuti program kesehatan, setiap orang dapat berkontribusi dalam memutus rantai penularan. Melalui kesadaran, kepedulian, dan tindakan nyata, kita tidak hanya mencegah penyakit kaki gajah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.